Oke baik, semangat pagi, semak 2 bisa. Oke, kali ini kita akan lanjutkan kembali ke pembahasan peradaban-peradaban yang ada di Amerika. Oke, ini adalah peradaban terakhir yang akan kita bahas, yaitu peradaban Inka yang muncul sekitar tahun 500 sampai 1532 Masehi. Nah, peradaban ini juga merupakan salah satu peradaban yang muncul di wilayah Amerika bagian selatan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang kondisi geografisnya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya sebenarnya peradaban Inka ini sebenarnya ada di mana sih? Oke, kalau kita lihat sebenarnya peradaban Inka ini sekarang ada di wilayah negara Ekuador, ada di wilayah negara Peru, ada di wilayah negara Brazil, ada di wilayah negara Bolivia, dan ada di wilayah Argentina dan juga Chile. Jadi cukup banyak sebenarnya negara yang dilewati atau yang menjadi wilayah kekuasaan dari peradaban Inka ini. Oke, ada juga Kolombia ya, meskipun cuma bagian dikitnya aja ya. Nah, ini yang kalian lihat petanya, ini adalah peta dari kekaisaran Inka dari tahun 463 sampai 1532. Jadi ini bisa dikatakan puncak kejayaannya kekaisaran Inka sebelum nanti kedatangan bangsa Spanyol yang memporak-porandakan seluruh wilayah dari Inka ini. Nah, ada beberapa kota yang menjadi wilayah penting di peradaban Inka ini. Ada kota Tumbes, ada Lima, ada Cajamarca, ada Cusco, ada Titicaca. Itu adalah kota-kota penting yang ada di peradaban Inka yang ada di Amerika Latin. Oke, nah beda dengan peradaban-peradaban sebelumnya yang tinggalnya ada sekitar danau, di sekitar sungai. Peradaban Inka ini mereka lebih suka tinggal di dataran yang tinggi karena mereka ini punya kepercayaan bahwa tempat yang tinggi tersebut adalah suatu tempat yang sangat dekat dengan para dewa. Karena orang-orang Inka ini mereka percaya bahwa yang namanya raja-raja atau kaisar-kaisar mereka itu adalah keturunan langsung dari dewa matahari gitu ya. Makanya mereka sangat senang tinggal di daerah-daerah pegunungan yang sangat tinggi. Pegunungan yang ada di wilayah peradaban Inka ini adalah pegunungan Andes. Nah, orang-orang Inka percaya bahwa wilayah mereka ini pertama kali didirikan oleh seorang yang merupakan keturunan dari dewa matahari yang bernama Manco Capac. Nah, ini ya, kapaknya mungkin bukan karena dia pegang kapak ya, tapi memang namanya Manco Capac. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi sosial politik dari peradaban Inka. Nah, peradaban Inka kuno sebenarnya terbagi menjadi 4 entitas atau 4 wilayah utama atau yang dikenal dengan Tahuan Tinsuyu atau yang di dunia internasional itu dikenal sebagai Land of the Four Quarter atau daerah yang meliputi 4 wilayah. Ada 4 wilayah di peradaban Aztec ini. Ada yang pertama adalah Antisuyo, ada Collasuyo, ada Contisuyo yang bagian selatan lagi. Kemudian ada Chincasuyo. Itu adalah bagian-bagian dari wilayah peradaban Aztec di mana semua wilayah tersebut ini bertemu dan istilahnya bergabung di wilayah Cusco. Ini kita lihat nih, bagian yang Chincasuyo di sini, Contisuyo, yang Antisuyo, Collasuyo juga semuanya ini titiknya bersatu di sini karena memang kota Cusco merupakan ibu kota atau pusat peradaban Inka. Nah, wilayah-wilayah dari 4 wilayah ini tersebut disebut sebagai Tahuantinsuyo. Nah, berikutnya kita akan lihat mengenai hasil budaya dari peradaban Aztec, peradaban Inka ya. Nah, orang-orang Inka mereka percaya ada seorang dewi, mereka mengenalnya sebagai Dewi Bumi yang bernama Pachamama, di mana mereka mempercayai bahwa segala apa yang ada di bumi ini adalah bagian tubuh dari Dewi Pachamama. Kemudian dewa tertinggi yang mereka percayai itu adalah dewa Viracocha. Nah, Viracocha ini sebenarnya dia dianggap juga sebagai
dewa mataharinya. Jadi hampir semua ya yang di Amerika mereka percaya dewa tertingginya dewa matahari. Bahkan bukan cuma di Amerika, yang di Mesir juga, kemudian yang di Mesopotamia juga gitu ya. Namanya ini Wirakoka. Mungkin kalian sudah sering melihat di film-film Doraemon ya, tentang yang dewa matahari gitu ya. Saya lupa judulnya apa, pokoknya yang tentang dewa matahari seperti itu, yang the movie-nya. Oke, yang berikutnya hampir mirip dengan peradaban-peradaban lainnya di benua Amerika. Peradaban Inka ini juga punya tradisi yang namanya tradisi Capacoca, di mana mereka percaya bahwa mereka ini harus melakukan persembahan kepada para dewa. Jadi kalau yang di peradaban Aztec tadi itu mereka mempersembahkan jantung dan darah dari orang yang wilayahnya mereka taklukkan. Kalau Capacoca ini kita mengorbankan anak kita, karena orang-orang Inka ini percaya ketika kita mengorbankan kepada para dewa, maka anak kita akan hidup bersama para dewa gitu ya, di alamnya para dewa. Nah, bagian yang terpenting yang merupakan hasil budaya dari peradaban Inka ini adalah yang namanya Machu Picchu, atau yang di dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah Gunung Tua. Karena memang Machu Picchu ini sampai sekarang masih menjadi misteri bagaimana cara mereka membangunnya, dan beberapa arkeolog meneliti bahwa ini adalah sebuah kompleks yang didirikan oleh salah satu raja di peradaban Inka. Sampai sekarang Machu Picchu ini masih menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat populer yang ada di wilayah peradaban Inka ya. Itulah secara singkat mengenai peradaban Inka. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali nanti bakal ada kuis ya di aplikasi sekolah kalian masing-masing. Oke, semangat pagi, semoga bisa.